Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para jamaah subuh yang dimuliakan Allah, para jamaah warga Belakasa di Masjid An-Nur Islamic Center, pada pagi Jumat hari ini sebagaimana biasa ba'da subuh kita akan bacakan satu dari kitab Al-Hikam, satu bait dari kitab Al-Hikam karya dari Asy-Syaikh Ibnu Athaillah Sakandari, ulama di tahun 1200-an, yang tulisan-tulisan dan bait-baitnya banyak menjadi rujukan di bidang tasawuf bagi para ulama, juga bagi umat Islam sampai hari ini. Pagi ini kita sampai pada bait yang ke-12. Saya bacakan. Qala Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, ma nafa'al qalba syai'un mithlu uzlatin yadkhulu biha maidana fikratin. Tiada yang lebih berguna bagi hati selain uzlah, atau sementara memisahkan diri dari kesibukan dunia. Karena dengan uzlah maka hati akan memasuki lapangan tafakkur. Kalau kita urai sedikit dari bait ini, jadi dalam proses kita beribadah kepada Allah, maka ada kalanya diperlukan uzlah, yaitu memisahkan diri, mengasingkan diri dari kesibukan kita sehari-hari, dari kesibukan kita pada urusan-urusan dunia. Uzlah di masa lalu mungkin kita maknai mengasingkan diri ke gunung-gunung, atau seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebelum diangkat sebagai Rasul. Beliau uzlah di Gua Hira di Jabal Nur. Untuk apa? Untuk merenung, untuk memikirkan hubungan kita dengan Tuhan, untuk memikirkan hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita, sehingga kita tidak terbelenggu dalam arus dunia yang setiap hari tidak bisa kita hentikan menghampiri kita. Ada satu ayat yang mungkin bisa menjelaskan kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Ini di surah ayat Yunus surah 10 ayat 100. Dan Allah akan menimpakan rijsa kepada mereka yang tidak menggunakan akal mereka. Artinya Allah akan menimpakan, akan membuat mereka bingung bagi mereka yang tidak menggunakan akal mereka. Jadi uzlah itu sebenarnya dalam rangka supaya kita sejenak berpikir, berdialog dengan diri sendiri, yang mungkin setiap hari, pagi kita berangkat kerja, sore malam kita pulang kerja, di rumah kita sibuk dengan anak-anak dan istri, semuanya tentang urusan duniawi yang kita harus merespon, harus berinteraksi dan seterusnya. Sesekali kita perlu uzlah. Untuk apa? Untuk kita menenangkan diri, berdialog dengan diri kita sendiri. Kita ini hidup di dunia untuk apa? Dan nanti akan menuju kemana? Mungkin besok, mungkin lusa, mungkin tahun depan, 10 tahun lagi, pasti kita akan menuju ke suatu tempat, ke tempat yang mungkin tidak seperti sekarang. Dengan merenung itu kita akan mendekatkan diri kepada Allah, dan betul-betul kita bertafakur sesuatu yang mungkin sehari-hari kita tidak lakukan. Apalagi di era sekarang, di mana kita seringkali tidak bisa lepas dari arus informasi yang begitu deras, dari media yang kita akses melalui HP kita, di grup-grup WhatsApp, di kantor, di tempat kita kerja, semuanya arusnya begitu deras. Oleh karena itu sesekali kita perlu uzlah, sebagaimana nasihat dari Syekh Ibnu Athaillah,
untuk sejenak berpikir dan berdialog dengan diri sendiri. Syukur-syukur kita bisa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita oleh Allah dipilih untuk ma'rifat, kita mengenal Allah lebih dekat, maka berdialog dengan diri sendiri sebenarnya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan man arafa nafsahu arafa rabbahu. Bahkan barang siapa yang mengenal dirinya sendiri, maka dia akan lebih dekat untuk mengenal Allah. Karena Allah itu sebenarnya tidak jauh dari kita kalau kita merenungkan diri bagaimana hubungan kita dengan Allah. Demikian para jamaah, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.